Untuk selanjutnya juga ada yang lebih menarik adalah kita tidak terlepas bahwasanya kita ini agen lah ya, agen pemerintah untuk mengurus masalah hulu migas. Sehingga yang harus kita berikan juga perhatian adalah efek multipliernya, efek bergandanya. Itu bisa tercermin dari nilai TKDN. Nilai TKDN yang kita rencanakan bersama K3S di awal tahun itu 57% nilai TKDN-nya. Dan sekarang setelah semua kegiatan terimplementasikan dalam tahun 2021 ini sudah mencapai 76%, Mbak Embong. Dari target kita hanya 57%. Selanjutnya juga dari sisi penerimaan pajak. Penerimaan pajak itu saat ini yang sudah ya karena Banda Aceh menjadi base campnya BPMA, terus K3S sekarang kita sudah mulai ajak berkantor di Banda Aceh, ya kan? Bahkan sekarang sudah ada nilai senilai 48 miliar itu disetorkan pajak melalui KPP Banda Aceh, Bang Embong. Ya. Jadi nggak melalui Jakarta lagi, semua itu sudah diproses melalui KPP Banda Aceh 48,9 miliar. Dan ada juga yang namanya pajak bumi dan bangunan untuk Kabupaten Aceh Timur. Tahun 2021 itu sebesar 56 miliar. 90%-nya itu akan menjadi pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Kemudian yang terakhir juga ada pajak daerah, retribusi dan kegiatan lain-lainnya selama kegiatan hulu migas ini itu sudah dibayarkan ke Aceh Timur, ke Aceh Utara, dan ini menjadi bagian dari sumber pendapatan asli kabupaten, baik itu melalui retribusi penerangan jalan dan sebagainya. Artinya jadi retribusi penerangan jalan itu K3S langsung yang memberikan retribusi itu. Itu seperti apa tuh Pak? Maksudnya ini agak sedikit retribusi penerangan jalan kan? Iya. Iya, dari K3S-nya. Di tempat mereka beroperasi di kabupaten tersebut. Ya oke, sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, kita hari ini sudah mendengar ya paling tidak secara singkat apa sih sebenarnya capaian dan target yang sudah dicapai oleh kawan-kawan yang di BPMA ini terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada negara untuk mengolah migas yang ada di Aceh. Tetapi kalau kita mendengar ya apa yang disampaikan oleh Bapak Mulyawan, memang ini agak sedikit buat kita pusing. Tapi paling tidak hari ini yang sudah kita dapatkan informasi hari ini, jadi tidak sesuai informasi yang beredar dengan informasi yang kita dapat pada hari ini, bahwa kalau BPMA ini merugikan rakyat Aceh sepertinya itu tidak tepat lah. Nah, nanti kita juga sudah hari ini kita ingin berbicara langsung dengan kawan-kawan di BPMA kira-kira kondisi existingnya seperti apa. Dan hari ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa ya hari ini dari capaian yang sudah ditentukan, hari ini BPMA dengan mengenjot dan melakukan optimalisasi terhadap K3S, dan hari ini Aceh mendapatkan keuntungan lebih daripada target, yaitu 105% dari target awal yang sudah dilakukan. Tetapi kita juga mau tanya sama Bang Najib nih, ya Bang Najib, kita mau tanya sedikit lah, karena kan ya paling tidak hari ini sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh juga ingin mendengarkan secara langsung dari Bang Najib nih terkait anggaran operasional itu dari BPMA. Apakah anggaran operasional dari lembaga Badan Pengelola Migas Aceh ini anggarannya diambil dari APBA ataukah anggaran ini dari APBN, agar semua sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dan juga sahabat-sahabat yang ada di Aceh tahu secara komprehensif. Jadi tidak hanya mendapatkan informasi dari satu pihak, tetapi hari ini kita coba tanya langsung dari Bapak Najib yang juga menjadi wakil kepala di Badan Pengelola Migas Aceh tentang anggaran yang berada di BPMA ini, operasionalnya apakah dari APBA atau dari APBN ini, Pak Najib kira-kira. Mungkin ya. Sebelumnya terima kasih banyak Bang Embong atas kunjungan silaturahmi dari sahabat Tiara ke kantor kami. Jadi melanjutkan apa yang ditanyakan oleh Bang Embong. Jadi pada prinsipnya lembaga kami ini
mendapatkan sumber dana atau pembiayaan itu dari APBN. Seperti apa yang sudah diatur di PP 23, Bang Embong. Jadi seperti kita ketahui bersama kan, PP 23 itu adalah peraturan pemerintah yang mendasari dari berdirinya BPMA. Jadi seperti diatur di pasal 32, itu jelas diamanahkan dalam pasal tersebut bahwa sumber pembiayaan BPMA itu berasal dari APBN. Jadi kita mengikuti semua proses yang dilakukan dalam rangka mendapatkan DIPA dari APBN. Kita berada di bawah Kementerian SDM. Seperti itu Pak, Bang Embong. Oke. Jadi sudah jelas ya sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh bahwa operasional dari Badan Pengelola Migas Aceh ini bersumber dari anggaran pembelanjaan negara secara nasional ya, jadi tidak menggunakan APBA. Maka untuk itu hari ini kita juga harus mendorong bagaimana kawan-kawan yang ada di BPMA ini untuk bekerja secara masif dan struktur tanpa ada sebuah, dalam artinya ya tanda kutip lah, yang membuat pusing kepala. Tapi hari ini marilah sama-sama kita mendorong untuk ya hari ini bagaimana percepatan-percepatan yang mana kita ketahui hari ini bahwa semua K3S ya menggunakan sumur yang lama ya. Ya, menggunakan ya dalam artinya melakukan eksploitasi dengan sumur-sumur yang lama. Dan Anda bayangkan ya, sumur-sumur yang lama ini kalau tidak betul-betul dioptimalkan cara proses pengolahannya, juga hasilnya juga sangat minim sekali. Tapi kita bersyukur hari ini kawan-kawan yang ada di BPMA itu bekerja keras, dalam artinya mendedikasikan waktunya, ilmunya, pikirannya untuk bagaimana kita punya sumber daya migas kita, hasil alam kita dapat hasilnya optimal walaupun dilakukan dieksploitasi di sumur-sumur yang lama. Jadi paling tidak ya ini secara singkat lah ya, hari ini kita sudah mensambangi ya kantor dari Badan Pengelola Migas Aceh. Hari ini kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Najib, sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Mulyawan dan juga dengan Pak Afrul Wahyuni. Sedikit informasi hari ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Semoga ya nanti ke depan jika ingin mengetahui lebih jauh, teman-teman juga boleh ya sharing-sharing. Nanti Anda boleh mengunjungi dari halaman Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Anda juga boleh mengirim WA, terus juga SMS, apa saja yang boleh Anda tanyakan. Juga nanti kan kita fasilitasi apa yang menjadi keluh kesah dari sahabat-sahabat semua. Dan yang terakhir, ya kedatangan kami ke Lembaga Badan Pengelola Migas Aceh ingin memberikan sebuah apresiasi atas kerja yang telah dilakukan oleh kawan-kawan BPMA terhadap mengelola migas yang ada di Aceh. Maka untuk itu, ya kami meminta kepada dari Badan Pengelola Migas untuk bisa mewakili ya plakat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh terhadap apresiasi yang telah kawan-kawan lakukan. Gimana Bu? Posisinya? Oke. Ya. Ya, ini dia teman-teman semua penghargaan yang diberikan dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kepada BPMA, Badan Pengelola Migas Aceh, yang hari ini telah bekerja memberikan waktu dan pikirannya untuk bangsa Aceh yang kita cintai. Maka untuk itu apresiasi ini kami berikan kepada ya Pak Mulyawan. Ya, terima kasih Pak Mulyawan. Ya, terima kasih Bang Embong. Ya. Kami sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Yara. Insya Allah ke depan kita menjadi lebih baik bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.